Pak Halim, ini sempat disampaikan juga oleh Bank Indonesia katanya memastikan akan meluncurkan rupiah digital. Anda lihat apakah hal ini bisa membuat bank menjadi lebih efisien dengan keadaan seperti sekarang? Sebetulnya tidak ada kaitannya dengan masalah efisiensi di perbankan ya. Ini lebih banyak efisiensi di sistem pembayaran kita. Jadi rupiah digital atau istilahnya itu central bank digital currency itu memang akan menjadi suatu pilihan yang akan terjadi. Tinggal masalah waktunya kapan. Ini akan menggantikan sebagian uang kartal atau uang kertas dan token yang kita pakai dewasa ini digantikan dengan yang digital. Dan kita tahu ini berbeda dengan cryptocurrency. Kalau cryptocurrency agak sulit dinyatikan sebagai store of value karena nilainya akan turun naik luar biasa. Sementara di dalam konteks untuk alat pembayaran, ini tergantung bagaimana bank sentral atau pemerintah suatu negara mengaturnya. Dan itu seperti pembalikan tangan saja sebetulnya apabila Bank Indonesia mengatakan cryptocurrency tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran. Sudah selesai. Dia tidak bisa lagi menjadi alat pembayaran. Yang bisa nanti adalah digital currency atau digital rupiah yang akan diterbitkan oleh BI misalnya. Dewasa ini saya tahu Bank Indonesia sedang melakukan penelitian mendalam tentang hal ini, tapi tentu kita tahu persiapannya cukup banyak. Ini terutama misalnya kalau di uang kartal biasa kan itu ada nomor seri. Nomor seri itu tidak bisa dilacak kalau sudah selesai begitu dicetak oleh peruri, diedarkan ke masyarakat, itu kemudian kita sudah tidak tahu berada di tangan siapa. Tetapi dengan digital rupiah itu beda sekali. Karena semua digital rupiah akan ada nomor serinya, dan nomor serinya itulah yang akan menentukan ini palsu ataukah asli. Sehingga bisa digunakan untuk transaksi pembayaran di mana saja. Tinggal masalah yang utama nanti adalah kalau untuk lingkup Indonesia, ini tidak akan masalah untuk transaksi pembayaran. Tetapi kalau nanti ini digunakan juga sebagai alat store of value, karena nilainya kan pasti sudah digaransi. Rp1 digital rupiah sama dengan Rp1 uang kertas. Dan itu tentu dengan kurs yang berlaku juga di pasar kalau nanti transaksi dengan mata uang asing. Nah ini semua dijamin oleh Bank Indonesia. Ada kepastian tentang nilainya. Namun tentu kita melihat dampak negatifnya. Kalau misalnya orang tidak mau lagi menaruh uangnya di bank, ini yang perlu dipertimbangkan. Uang deposito, uang giral yang ada di bank itu akan tergantikan oleh digital rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia juga saya yakin sudah meneliti seberapa besar preferensi masyarakat untuk menggunakan mata uang digital rupiah. Ini dari sisi katakanlah dampak kepada perbankannya. Namun sisi yang lain, keuntungannya tadi saya sampaikan, digital rupiah ini tidak memerlukan adanya rekening bank. Dan ini berarti kalau Bank Indonesia secara aktif, agresif melakukan ekspansi digital rupiah ke masyarakat, itu nanti perbankan akan tersaingi oleh Bank Indonesia sendiri. Dan saya yakin Bank Indonesia tentu tidak ingin melakukan hal seperti ini. Jadi ini kita lihat tarik-menarik riset yang lebih lengkap, bagaimana mengatur strategi kebijakan moneter dengan adanya digital rupiah. Tidak hanya kebijakan moneter sebetulnya. Karena ini juga terkait dengan fiscal policy. Jadi saya pikir kita perlu melakukan semacam proyek percontohan dulu lah. Seperti yang dilakukan oleh Bank Sentral China. Keuntungannya banyak, tapi juga ada dampak-dampak risiko kepada stabilitas sistem keuangan. Ini yang menjadi saya kira masalah risiko operasional, risiko strategik dan risiko policy yang mungkin akan muncul dengan adanya digital rupiah.